Selamat siang rekan-rekan sekalian. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan mereview ya salah satu emiten dengan kode ADRO atau Adaro Mineral ya. Oke, nah hari ini tanggal 5 bulan 7 tahun 2024 ya. Jadi posisi IHSG pada hari ini beberapa hari ini cenderung naik dan naiknya ya lumayan ya. Oke. Nah, pertama-tama kita lihat dari website perusahaan ya, Adaro yang pernah juga saya review ya beberapa bulan yang lalu ya. Dan sejak review beberapa bulan yang lalu hingga saat ini harganya terus naik ya. Nah, menurut saya secara pribadi perusahaan ini masih berprospek ke depannya ya. Oke ya. Dan oke, kita lihat dulu dari RTI bisnisnya ya. Tuh. Ya, jadi dari RTI bisnis posisi pada saat ini menunjukkan harga 2.900. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan energi, oil, gas, coal ya. Coal production, pertambangan batu bara, ini yang utama ya. Nah, kemudian pertama-tama kita lihat dulu porsi pemegang saham masyarakatnya atau retailnya ya. Jadi, nah di sini kita lihat retailnya sekitar 32,4% ya, 32,4% ya. Terakhir saya lihat 43%, tapi yang hari ini 32,4%. Menurut saya ini oke ya, jadi nggak sampai jadi hanya pada batas sepertiga, tidak lebih dari sepertiga ya. Dari sisi shareholder composition ini oke. Dan kemudian pemilik lainnya atau pengendalinya adalah PT Adaro Strategic Investment ya. Kemudian ada juga Pak Edwin Suryajaya ya dari Astra, dan Pak Theodore Permati Rahmat juga dari Astra yang saya tahu seperti itu ya. Oke ya, jadi menurut saya nama-nama shareholder composition ini pada saat ini menurut saya cukup menarik ya, seperti itu. Kemudian hal berikutnya yang menentukan apakah kita akan berinvestasi adalah juga dari dewan komisarisnya ya. Jadi nama-nama dewan komisaris di sini menurut saya pada saat ini boleh saya bilang cukup menarik ya. Nah, oke ya, kita terus ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah analisis keuangan. Nah, salah satu yang saya lihat adalah EPS ya. Jadi EPS-nya dari tahun 2022 sampai 2024 ya, memang tahun 2023 ini menurun ya dibandingkan tahun 2022 ya. Dan ini disebabkan oleh harga batu bara yang menurun. Jadi biasanya harga saham perusahaan batu bara itu mengikuti harga batu bara dunianya. Jadi kalau harga batu bara dunianya itu turun, maka korelasinya positif ya dengan harga saham batu baranya ikut turun ya, seperti itu. Jadi pantau harga saham batu bara Newcastle-nya gitu. Nah, tetapi meskipun cenderung turun, tapi saya yakin batu bara ini kedepannya masih akan digunakan terus ya. Paling enggak dalam beberapa puluh tahun ke depan itu masih akan dipakai, meskipun ini termasuk energi yang enggak bersih-bersih amat ya, seperti itu. Tapi nah, kembali ke EPS tadi, EPS-nya cukup stabil antara 2023 dan 2024, artinya tidak
anjlok banyak ya, jadi tetap pada angka 743 ya gitu. Dan hal menarik kedua lainnya adalah perusahaan ini boleh dibilang royal ya bagi dividen. Jadi dividennya cukup besar ya, jadi 50% dari laba bersihnya ya. Oke. Nah, kemudian bisa dilihat dari sejarah pembagian dividen ya. Jadi sejarah pembagian dividen kalau posisi sekarang itu agak kecil ya dibandingkan karena harganya udah 2.900 ya. Jadi kalau posisi sekarang itu dividennya sekitar 7%-an ya per tahun ya. Nah, tapi waktu saya beli dulu ya, saya beli pada atau sekitar harga, kalau sekarang 2.900, saya belinya rata-rata pada harga 2.600 ya. Jadi saat dia 2.600 saya beli ya waktu itu. Tapi menurut saya untuk harga sekarang saya rasa juga tidak mahal-mahal amat ya, karena saya pantau kinerja perusahaan ini dari 1-2 tahun terakhir itu masih bagus ya, sejauh ini masih bagus dan prospeknya juga masih oke ya gitu. Kemudian perusahaan ini cukup besar ya, yang salah satu indikatornya adalah market cap-nya yang lumayan gede ya. Jadi hampir 93 triliun ya, hampir 93 triliun ya. Oke, lebih besar dari beberapa waktu yang lalu yang sekitar berapa itu? 80 triliunan ya. Jadi ini meningkat ya gitu. Kemudian dengan cash flow yang juga cukup besar 7,7 triliun ya, dan net profit yang menurut saya jumbo ya, hampir 6 triliun ya. Jadi terasa ini cash flow-nya ini lancar, cash flow-nya ini jumbo juga ya. Jadi cash flow-nya atau uang kasnya ini masih jumbo ya gitu. Nah, kemudian kita lihat ke bagian yang terpenting yaitu valuasi. Jadi valuasinya bagaimana? Apakah dengan harga 2.900 per lembar ini masih relatif murah atau sudah mahal? Menurut PBV yang hanya 0,82, maka harga 2.900 ini masih murah ya, masih murah ya, relatif murah. Tapi menurut saya secara pribadi tidak murah-murah amat ya, karena saya sempat beli waktu PBV-nya masih 0,7. Nah, ini sudah 0,8. Jadi mungkin saat PBV-nya 0,7 ya, sekitar harga 2.600-an, mungkin saya akan beli lagi ya. Nah, posisi yang sekarang udah take profit ya, sudah take profit ya, seperti itu. Tapi masih menarik ya, masih menarik. Jadi kalau ada dana lebih, saya juga kepingin, karena menurut saya prospek kedepannya masih bagus ya untuk bisnis model ini ya. Dan sejauh ini saya melihat perusahaan dikendalikan secara boleh dibilang profesional ya, seperti itu. Kemudian PER-nya hanya 3,9 kali, jadi masih di bawah 10 ya. Nah, namun sekali lagi apa yang saya katakan di sini bukanlah ajakan jual atau beli ya. Jadi video yang saya sharingkan adalah murni dari pendapat pribadi ya. Jadi resiko dan keuntungan itu ditanggung oleh masing-masing investor ya, seperti itu. Kemudian kita lihat profit marginnya atau profitability-nya. Nah, seperti tadi yang sudah disinggung, jadi dengan profit yang hampir 6 triliun itu sekitar hampir 26%, maka NPM di sini menurut saya angkanya bagus ya. Dan ROE-nya 21%, di mana menurut saya 15% aja udah bagus, ini 21%. Dan yang cukup menarik lainnya adalah DER-nya cukup kecil ya, jadi 37,49% ya. Ini masih relatif kecil ya.
Kemudian dengan cash ratio yang cukup besar ya. Jadi lebih dari 1 kali ya, bahkan hampir 2 kali ya. Kemudian kita lihat kinerjanya secara grafik ya. Kinerjanya secara grafik kita lihat di mana di sini revenue-nya ya sempat naik turun ya. Nah, namanya aja perusahaan batubara itu pasti revenue-nya naik turun tergantung dari harga internasional ya. Oke. Nah, tapi kita boleh lihat di sini kalau dari sisi balance sheet ini ekuitasnya naik terus ya. Jadi ekuitasnya naik terus. Jadi ekuitas itu yang di bawah warna hijau muda itu ya. Hijau itu naik terus, itu salah satu indikator perusahaannya sehat ya gitu. Dan liabilities cenderung menurun. Nah, ini yang saya secara pribadi suka ya. Kemudian kita masuk ke harga 5 tahun yang terakhir. Nah, pada harga 5 tahun yang terakhir, posisi sekarang ini cenderung naik ya, sejak pertengahan 2023 ya. Nah, bisa jadi karena harga batu baranya, tapi saya belum ngecek ya, tapi yang jelas ini lumayan naik. Jadi indikator prospek batu bara masih dipakai ya. Dan bisa jadi ada berita yang mengatakan kalau Cina sekarang membutuhkan batu bara dari Indonesia karena dia tidak mau di tempat dia kotor ya akibat tambang batu bara, jadi dia pilih import aja dari negara kita. Nah, itu membuka kesempatan untuk ekspor bagi Adaro untuk mengekspor ke Cina ya, seperti itu ya. Ya, meskipun secara jangka panjang dan lingkungan sebenarnya industri batu bara itu menurut saya sih kurang bersih ya. Jadi tidak bisa kita selamanya kita pakai batu bara, tapi untuk berapa puluh tahun ini masih akan menurut saya masih akan terus dipakai ya, mengingat harganya yang relatif murah ya, seperti itu. Nah, kemudian oke ya, dari grafik ini kita bisa lihat, jadi ini adalah ciri khas dari harga saham perusahaan batubara ya. Jadi harganya itu boleh dibilang siklikal ya. Jadi bagi kita yang mau berinvestasi di perusahaan batubara, kita harus tahu ya bahwasanya model atau polanya adalah siklikal. Jadi menurut saya akumulasi ketika harganya relatif murah ya. Jadi kalau posisi sekarang menurut saya nunggu, siapa tahu bisa lebih murah lagi seperti 2.600 itu ya, boleh lah ya pada saat itu ya gitu. Nah, kemudian kita boleh intip sejenak juga websitenya ya. Nah, jadi menurut saya salah satu indikator perusahaan itu dikelola secara profesional kalau websitenya mereka pelihara dengan baik. Nah, di sini silakan teman-teman lihat sendiri bagaimana keterbukaan informasi dari emiten ini ya. Nah, saya kalau tidak perlu lihat per bagian-bagian ya, sudah saya lihat, dan sejauh ini saya rasa website ini dikelola dengan cukup profesional, dan saya juga melihat ada perusahaan ini juga kalau saya nggak salah mendapatkan ESG ya. Ya, jadi sertifikat ESG itu tidak mudah untuk didapatkan ya. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa mendapatkan ESG ya, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga menurut saya ketika kita masuk ke websitenya adalah Dewan Komisaris. Oke ya, tadi saya berusaha cari Dewan Komisaris dari websitenya, tapi kebetulan kok nggak ketemu ya. Tapi sebenarnya ada ya, tadi saya sempat dapat juga. Oke ya. Nah, kemudian sampailah kita pada kesimpulan. Jadi apakah menurut saya dengan harga segini saya akan akumulasi? Menurut saya tunggu dulu ya. Menurut saya angka 2.600 menjadi menarik ya. Tapi kalau 2.900 mungkin saya tunggu dulu. Tapi saya
secara pribadi saat ini merasa oke ya dengan emiten ADRO ini ya. Jadi memang emiten ini saya nggak ngajak jual atau beli, tapi menurut saya dikelola secara profesional dan prospek kedepannya juga masih oke ya. Oke ya, tapi sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli ya. Jadi resiko dan keuntungan itu dinikmati dan kembali ke investor masing-masing ya. Jadi cek selalu, double cek selalu informasi yang diberikan ya. Oke, saya rasa sekian dulu untuk review Adaro ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu dan semoga kita selalu diberkati ya. Terima kasih.